Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Solar Tutorial. Saya mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya jarang banget untuk upload konten atau tidak rutin untuk mengupload konten tutorial karena banyak kesibukan dan banyak kerjaan. Jadi saya mohon maaf juga untuk bagi teman-teman yang mengirim via paket untuk perbaikan handphone atau servis handphone ke toko saya. Jadi harus sabar ya teman-teman, satu persatu untuk saya selesaikan untuk perbaikan handphonenya. Kita akan coba untuk fokus yaitu tutorial di kesempatan kali ini. Ada perbaikan untuk handphone Xiaomi Redmi Note 8 yang sebelumnya beliau sudah konsultasi untuk di cuplikan awal video ya teman-teman. Ini adalah bentuk dari kerusakan handphonenya. Kita cek dulu. Perhatikan di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Oke, di situ terdapat ada soket konektor yang bentuknya habis terbakar, serta di bagian baterainya juga ada yang meleleh ya teman-teman, atau bagian stiker pada baterai itu juga ikut meleleh. Mungkin beliau juga cerita pernah diperbaiki sebelumnya namun masih gagal atau tidak bisa berfungsi dengan normal kembali untuk handphone ini. Jadi handphone ini masih menyala namun LCD nya gelap teman-teman. Oke, selanjutnya kita fokus untuk pengecekan dulu. Perhatikan di bagian soket konektornya ya teman-teman. Terlihat jelas sudah pernah diganti namun tidak presisi untuk pemasangannya, dan juga ada beberapa komponen yang hilang, dan untuk di bagian kaki pin konektornya itu pada rusak teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk eksekusi, yaitu untuk perbaikannya, yaitu bagaimana cara proses untuk memperbaiki atau proses penggantian soket konektor yang benar, dan juga untuk perbaikan dengan hasil yang rapi dan sukses teman-teman. Kita gunakan blower dengan panas suhu di angka 3 dan anginnya di angka 1 untuk proses, yaitu kita angkat soket konektor yang sudah rusak atau tidak bisa diperbaiki lagi ya teman-teman, karena untuk soket konektor dari bawaan ini sudah pada meleleh dan juga sudah pada rusak teman-teman. Setelah kita angkat, kita cek ulang di bagian pin kaki konektornya, yaitu pin pada jalur pada PCB ya teman-teman. Di bagian ini saya mendapati ada beberapa PCB yang agak terkelupas atau bekas goresan dari awal diperbaiki di teknisi di daerah beliau. Kita coba untuk membersihkan ini jalur ground ataupun jalur LCD teman-teman. Ada beberapa timah yang masih ada sisa. Kita coba untuk cek dulu atau kita kerik dulu. Oke, ternyata di bagian ini adalah bagian yang ground saja. Setelah kita cek untuk setiap pin kaki konektornya tidak ada jalur yang ambrol, selanjutnya kita proses untuk pengecekan. Oke, kita cek satu persatu untuk jalur display, apakah ada jalur yang terputus atau tidak teman-teman. Setelah kita cek masih terhubung semua atau tidak ada jalur yang terputus, kita lanjut untuk siapkan flux sedikit dan kita kasih timah pasta atau timah cair teman-teman. Kita solder ulang, ini tujuannya untuk memberikan timah baru ke bagian pin kaki konektor yang ada di bagian PCB. Oke, setelah kita kasih timah baru, kita bersihkan dulu teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang. Usahakan untuk memberikan timah baru itu harus sama rata dan presisi teman-teman. Dan ini adalah soket konektor baru khusus buat Xiaomi Redmi Note 8. Oke, kita cek dulu. Perhatikan di bagian pin kaki konektornya. Ini masih baru ya teman-teman, masih berwarna kuning, belum ada timahnya di bagian pin kaki konektornya. Saya kasih tips bagaimana cara proses pemasangan agar lebih mudah,
yaitu kita ambil atau kita pakai mesin kanibal. Itu untuk mesinnya bebas ya teman-teman. Kalau saya ini menggunakan mesin pada Oppo A3s ataupun A5s, atau pin jumlah kakinya itu sama ya teman-teman. Untuk pin kakinya sama, yaitu untuk proses pemancingan, yaitu untuk memberikan timah di bagian pin kaki konektornya. Oke, dengan cara menggunakan blower dari bawah teman-teman. Untuk panasnya juga tetap sama di angka 3 dan anginnya di angka 1. Setelah kita memberikan timah pada pin kaki konektor yang baru, agar lebih mudah untuk proses pemasangannya, kita coba untuk presisikan dulu setelah kita selesai untuk proses memberikan timah di bagian soket konektornya. Setelah kita presisikan, kita tambahkan flux sedikit di bagian sisi kanan dan kiri, dan juga bisa menambahkan di bagian tengah teman-teman. Ini tujuannya agar tidak mudah gerak saat kita selesai mempresisikan konektornya. Selanjutnya kita akan memblower dari atas atau proses pemasangannya, yaitu kita presisikan dulu menggunakan pinset, atau kita tahan atau kita jabit menggunakan pinset agar tidak mudah gerak, dan kita blower dari atas kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 cm. Untuk panasnya tetap sama, yaitu di angka 3, sedangkan untuk anginnya di angka 2 teman-teman. Setelah presisi untuk pembloweran pertama atau proses pemasangan pertama, kita blower sebentar agar bisa presisi pemasangannya. Setelah presisi kita tambahkan flux ulang atau proses pembloweran ulang, dan kita tekan menggunakan pinset atau pisau teman-teman. Setelah terpasang, kita cek ulang apakah sudah terpasang dengan presisi atau belum. Oke, seperti inilah kalau di bagian samping ya teman-teman. Setelah kita cek di bagian samping sisi atas dan bawah ataupun kiri dan kanan, itu pemasangannya sudah sukses dan presisi. Kita lanjut di bagian ini, saya lihat itu di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard itu banyak fluk dan ada sisa bekas solderan teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu sebelum kita tes ulang. Oke, ini di bagian soket konektornya sudah terpasang ya teman-teman, tapi ada beberapa komponen, yaitu di bagian filter pada IC driver display itu belum saya ganti. Kita coba untuk pengecekan dulu. Setelah kita selesai penggantian soket konektor, namun belum saya ganti untuk driver di bagian IC displaynya. Saya charger, ini ada notifikasi di angka 1 ampere lebih, seharusnya ini infonya menyala, namun LCD-nya masih tetap gelap ya teman-teman, karena belum saya penggantian, yaitu proses perbaikan di bagian jalur display. Untuk di bagian fleksibel soket LCD yang ada di fleksibel LCD-nya itu masih bagus. Yang menyebabkan gambar tidak keluar itu adalah di bagian IC display-nya, atau maksud saya di bagian filter atau driver pada jalur skema IC display-nya. Ini saya memberikan sedikit cuplikan dari skema atau jalur pada display, yaitu yang saya lingkari itu adalah komponen yang hilang teman-teman. Yang hilang disebabkan oleh mungkin salah eksekusi atau mungkin perbaikannya kurang hati-hati hingga menyebabkan komponen ini hilang atau terbakar teman-teman, ataupun konslet saat proses selesai perbaikan dari teknisi awal. Alhamdulillah ini infonya masih bisa diselamatkan atau masih bisa menyala untuk mesinnya. Kita tinggal jumper. Kita bisa menggunakan kawat jumper ataupun menggunakan timah secara langsung seperti metode yang saya pakai seperti ini teman-teman. Tapi dengan dilakukan hati-hati agar timah pada komponen atau di bagian IC yang kita jumper itu tidak ketebalan dan juga tidak terhubung dari kaki satu yang ke satunya lain. Jadi agar tidak ngeground ataupun tidak konslet, harus hati-hati untuk proses penjemperan teman-teman. Kenapa tidak saya ganti? Itu jalurnya D1 teman-teman, jadi ada skemanya, kalian bisa cek lagi untuk skema di
video sebelumnya atau di durasi yang tadi saya kasih skema. Sekarang kita cek, alhamdulillah untuk gambarnya sudah keluar teman-teman. Kalau gambarnya sudah keluar, kita coba untuk tekan tombol power, yaitu untuk proses pengecekan lebih lanjut, yaitu fungsi dari LCD ini ataupun kontras layar LCD maupun fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, kita geserkan. Alhamdulillah touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Kita cek secara keseluruhan karena ada passwordnya. Saya coba untuk tanyakan dulu sama beliau teman-teman. Oke, sebelum kita proses untuk pengecekan lebih lanjut karena ada passwordnya, sambil kita menunggu beliau untuk memberikan passwordnya, kita sambil proses untuk perakitan. Oke, di langkah ini kita lanjut untuk proses perbaikan lagi, yaitu memberikan lem hijau atau cairan PCB atau cairan pelapis PCB buat melindungi kawat jumper atau timah jumper yang sudah kita perbaiki untuk di bagian jalur displaynya ya teman-teman. Dan sekalian kita memberikan di bagian sekeliling soket konektornya. Ini tujuannya agar tidak mudah rompal atau tidak mudah patah ya teman-teman. Tujuannya sekaligus untuk memperkuat di bagian pin kaki konektornya. Jika kalian bertanya apakah suatu saat nanti apabila patah kembali, nggak sengaja itu dibuka sama pemiliknya ataupun ada kecelakaan kerja saat proses perbaikan, yaitu untuk membuka soket konektor atau fleksibel LCD, ternyata patah ataupun rusak, itu sangat mudah untuk melepas di bagian soket konektornya apabila kita memberikan yaitu cairan hijau atau pelapis PCB teman-teman. Yaitu untuk membersihkan cairan PCB itu kalian bisa memakai dengan metode teknik seperti membersihkan sisa lem yang ada di PCB saat proses ACP ataupun angkat IC teman-teman. Jadi tidak ada efeknya apabila kita memberikan cairan PCB atau pelapis PCB untuk melindungi di bagian soket konektornya agar lebih tahan lama dan tidak mudah patah teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan. Setelah saya selesai untuk memberikan pengaman atau memperkuat soket konektornya, yaitu menggunakan cairan PCB, saya cek ulang LCD dan touchscreen masih bisa menyala dengan normal. Selanjutnya kita proses perakitan total teman-teman. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang ada di bagian backdoor maupun sisa lem yang ada di bagian bezel. Selanjutnya kita berikan lem secukupnya saja dan jangan lupa untuk memberikan segel garansi. Apabila suatu saat nanti ada problem, kita bisa menggaransi secara gratis teman-teman. Oke, setelah pemasangan selesai, jangan lupa untuk memberikan gelang karet sebagai pengaman atau perekat agar tidak mudah renggang di bagian pemasangan backdoornya. Dan ini adalah hasilnya. Setelah saya mendapati passwordnya, saya coba untuk cek ulang, dan untuk sinyal sudah keluar 4G dan Wi-Fi nya masih bisa aktif dengan normal. Sekarang kita cek fungsi dari kameranya. Oke, untuk kontras layar bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan dengan normal. Untuk kamera depan dan kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat bersih teman-teman. Oke, sudah selesai dan infonya sudah kembali normal semua. Dan selanjutnya jangan lupa untuk kita cek di bagian fungsi dari chargernya. Apakah untuk pengisian baterai ini masih support fast charging? Alhamdulillah sudah terlihat isi daya cepat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.